Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Wang Qi'er duduk di tempat yang tidak jauh dari Yu Hao dan Wang Dong'er, dan matanya yang memikat menunjukkan perhatian saat dia menyaksikan mereka dengan kedua telapak tangan bersama. Semua orang adalah bagian dari halaman dalam dan mereka semua sangat berkualitas dan luar biasa. Mereka dengan cepat memasuki meditasi meskipun mereka berada di daerah yang sangat berbahaya dan tidak satu pun dari mereka yang tidak dapat beradaptasi. Mereka dengan cepat memulihkan kekuatan jiwa mereka dan kelelahan juga berkurang dalam proses ini. Mereka mungkin membutuhkan sekitar 2 jam untuk kembali ke kondisi puncaknya, tetapi mereka membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih dari kelelahan fisik dan kelelahan mental. 2 jam berlalu dengan cepat. Han Ruoruo bangkit ketika waktunya habis dan mengambil alih giliran Zhang Lixuan. Pengaturan Zhang Lixuan tidak menyisakan ruang untuk perselisihan dan semua orang tidak punya pilihan selain untuk patuh. Sepanjang malam akan menjadi sekitar 10 jam. Dia mengambil 2 jam pertama. Han Ruoruo mengambil 2 jam berikutnya. Sementara Yu Hao dan Wang Qi'er akan berjaga selama 2 jam berikutnya. 4 jam terakhir pasti masih akan jatuh ke dirinya dan Han Ruoruo yang setara dengan 2 pemimpin tim yang memikul sebagian besar tanggung jawab untuk berjaga-jaga malam ini. Hutan tampak tenang dan tidak terganggu, seolah-olah diberkati oleh surga, dan 4 jam berlalu tanpa menemui binatang buas yang lewat. Yu Hao bangun ketika waktunya tiba. Dia menarik tangannya yang masih menempel di tangan Wang Dong'er, dan Wang Dong'er membuka matanya pada saat yang bersamaan. Sebelum menjulurkan lidahnya, dia melirik Wang Qi'er tidak jauh dari posisi mereka saat dia memberi isyarat Yu Hao untuk berhati-hati. Yu Hao memberinya acungan jempol untuk menunjukkan bahwa dia tidak memiliki masalah, dan kemudian dia berdiri dan berjalan ke arah Wang Qi'er. Han Ruoruo tersenyum dan berbisik, "Sekarang terserah kalian berdua. Peringatkan semua orang pada waktunya jika menemukan sesuatu." "Baik, cepat dan istirahat kakak senior," Yu Hao menjawab dengan sopan, sementara Wang Qi'er tidak menanggapi sama sekali. Mereka berdua berdiri bahu-membahu dan Wang Qi'er masih sedingin dulu, namun dia benar-benar melepas cadar pada saat ini untuk beberapa alasan. Malam hutan bukan kegelapan mutlak. Cahaya bulan mengalir dan menghujani hutan melalui bayangan-bayangan pepohonan, dan ada beberapa serangga kecil di sekitarnya yang mengeluarkan cahaya juga. Cahayanya lemah, tetapi mereka masih bisa melihat. Yu Hao berbalik ke arah Wang Qi'er. Itu sangat akrab dan indah. Jika dia tidak tahu dengan baik, dia tidak akan bisa membedakan orang yang ada di sampingnya adalah Wang Dong'er atau Wang Qi'er. Dia sangat cantik. Yu Hao berseru dengan kagum di dalam hatinya sebelum dia buru-buru berbalik dan mengaktifkan deteksi spiritualnya sebelum dia membagikannya kepada Wang Qi'er. Wang Qi'er melirik ke arahnya dan bergumam, "Keterampilan jiwamu bagus." Dia memiliki suara yang menawan tetapi masih terdengar sedikit dingin dan memaksa tidak peduli bagaimanapun orang mendengarnya. Yu Hao mengambil makanan dan bertanya, "Apakah kamu mau?" Jatah yang dia ambil adalah roti panggang daging yang telah dia siapkan sebelumnya. Roti panggang adalah makanan yang tidak mudah rusak dan ada beberapa daging di dalamnya. Itu agak kering tapi masih terasa baik-baik saja. Yu Hao hanya bersikap sopan, tetapi dia tidak berpikir bahwa Wang Qi'er akan bertanya, "Apakah kamu membuatnya sendiri?" Yu Hao mengangguk dan menjawab, "Wang Dong'er sedikit pilih-pilih dengan makanan. Aku membuat beberapa daging rebus sebelum ini, dan roti panggang diambil dari kantin, rasanya enak." Wang Qi'er meliriknya dan berkata, "Kamu benar-benar baik padanya." Yu Hao tersenyum dan menunjuk ke arahnya dengan roti panggang daging di tangannya. Wang Qi'er mengambil 2 potong darinya. Yu Hao menyadari keterkejutannya
bahwa tangannya ditutupi dengan aura emas yang samar. Lapisan itu berwarna emas gelap dan secara mengejutkan tidak mencolok dalam kegelapan malam. "Berikan aku 2 lagi," kata Wang Qier jelas. Yu Hao mengambil 2 roti panggang itu dengan curiga, tetapi Yu Hao mendapatkan wahyu begitu Wang Qier memanggangnya di tangannya. Kedua roti lapis itu sekarang hangat dan itu menjadi roti daging yang lembut. Kekuatan jiwa bahkan dapat digunakan untuk memanggang. Yu Hao buru-buru memberikan 2 roti panggang lagi padanya sementara dia menggigit roti panggang yang sudah ada di tangannya. Wang Qier melakukan hal yang sama dan memanaskan roti panggangnya sendiri sebelum dia mulai menggigit. "Aku tidak menyangka kamu memiliki kemampuan seperti ini. Kita tidak harus makan ransum dingin lagi," Yu Hao berkata sambil tersenyum. Wang Qier tampaknya telah memulihkan kedinginannya ketika dia berkata, "Sekali ini saja, anggap ini sebagai tanda penghargaan untuk ikan panggang dan supmu sore tadi." Yu Hao sama sekali tidak kesal. Dia tertawa kecil dan berkata, "Apakah kamu benar-benar harus menolak semua orang dan menutup diri seperti ini? Kita rekan steam sekarang." Wang Qier membenturkan kepalanya dan menatap matanya ketika dia berkata, "Apakah kalian benar-benar memperlakukanku seperti rekan tim kalian? Lalu mengapa aku merasakan rasa permusuhan darinya?" Yu Hao terdiam oleh pertanyaannya. Yang benar adalah bahwa dia juga merasakan permusuhan yang Wang Dong'er sembunyikan terhadap Wang Qier. Dia memaksakan tawa dan berkata, "Sebenarnya aku juga tidak mengerti. Kalian berdua terlihat sangat mirip." Dan Wang Dong'er menegaskan bahwa dia tidak memiliki saudara kembar. "Mungkin itu sebabnya dia curiga denganmu. Aku percaya bahwa waktu akan berfungsi untuk membuktikan segalanya." Ada tatapan mendalam di mata Yu Hao ketika dia mengucapkan kalimat terakhir ini. Wang Qier berbalik dan terus makan roti panggang di tangannya. Dia berkata dengan dingin, "Aku tidak pernah harus membuktikan apapun kepada siapapun." Yu Hao tersenyum dan berkata, "Itu bukan sikap yang baik. Pertama, kita hidup di dunia yang sama dan kamu tidak mungkin menolak dan meninggalkan segala sesuatu di dunia. Kamu tidak dapat memutuskan bagaimana orang melihatmu. Karena itu masalahnya mengapa kamu tidak mencoba menyesuaikan diri. Akankah menjadi begitu pendiam dan menyendiri membawamu ke kebahagiaan? Apakah kamu benar-benar berpikir aku dapat menyesuaikan diri sejak aku pergi? Aku meninggalkan rumah, maksudku. Semua orang di luar telah tertarik dengan penampilanku. Apakah kamu tahu berapa banyak orang yang datang untuk menggoda aku dalam satu hari? Aku bahkan telah bertemu beberapa orang yang akan melakukan apa saja untuk mendapatkanku. Aku memang ingin berubah, tetapi proses harus tergantung pada kepalan tanganku. Itulah alasanku memakai kerudung, dan itu telah meringankan banyak masalahku." Yu Hao berkata dengan putus asa, "Itu karena kamu terlalu cantik. Mungkin ini adalah efek negatif dari diberkati dengan keindahan dan surga. Namun aku dapat menjamin bahwa kamu tidak akan mengalami masalah seperti ini di dalam Akademi Shrek." Wang Qier bergumam dengan jijik, "Kamu hanya bisa berbicara untuk dirimu sendiri." Dia tiba-tiba melemparkan roti yang sudah dipanggang di tangannya saja berkata, "Ini menjijikkan. Aku tidak mau makan ini lagi." Yu Hao tertegun sejenak sebelum matanya tiba-tiba menjadi sedingin es. Di saat berikutnya, Wang Qier merasa sedikit kedinginan dan berbalik tanpa sadar untuk menatap Yu Hao. Dia bertemu mata Yu Hao dan matanya berkedip-kedip dengan cahaya dingin ketika dia merasakan gelombang permusuhan. Namun, permusuhan itu tidak berlanjut dan dinginnya surut. Yu Hao berjalan ke tempat dia melemparkan roti yang sudah dipanggang saat dia membungkuk dan mengambilnya. "Apakah kamu ingin bertarung?" Wang Qier mengangkat dagunya dan menatap Yu Hao secara provokatif. Yu Hao menatap dingin padanya. "Ya, jika kita berada di tempat lain, apakah keluargamu tidak pernah mengajarimu untuk menghargai makanan? Apakah kamu tahu bahwa sepotong kecil roti panggang seperti ini dapat menyelamatkan hidup?" Wang Qier mengerutkan bibirnya dengan jijik. Yu Hao melanjutkan, "Apakah kamu pernah merasakan kelaparan?
Wang Qier menjawab dengan dingin. Orang yang kuat tidak akan pernah merasa lapar. Yu Hao tertawa mengejek dan berkata, orang yang kuat? Sudahkah kamu menjadi individu yang kuat sejak kamu dilahirkan? Satu-satunya orang kuat adalah orang tuamu saat itu. Kamu tidak pernah merasakan lapar, jadi kamu tentu tidak tahu betapa berharganya makanan. Yu Hao marah ketika Wang Qier melemparkan roti yang sudah dipanggang ke tanah karena dia paling membenci orang yang tidak menghargai makanan. Lebih jauh lagi, itu adalah sesuatu yang dia buat sendiri. Jadi, dia membuang kerja kerasnya. Namun ketika dia mengambil roti yang dipanggang dari tanah, dia tidak bisa menahan tawa hanya satu gigit yang dia ambil. Tetapi bekas gigitannya masih ada di sana. Sementara semua daging yang direbus hilang. Bahkan tidak sedikit pun yang tersisa. Gadis ini sangat pemilih dengan makanannya. Dia menyebut roti panggang ini menjijikkan. Wang Qier membusungkan dadanya yang kuat dan berkata, bagaimana kamu tahu aku bukan makhluk yang kuat? Ketika aku dilahirkan, itu hanya sepotong roti panggang yang celaka. Yu Hao menoleh, meremehkan wajahnya ketika dia menatap kegelapan dan berkata, ya, ini hanya sepotong roti panggang, namun sepotong roti panggang seperti ini berarti kesempatan untuk terus bertahan bagiku. Dia memegang roti panggang yang baru saja dilemparkan ke tanah saat dia berbicara. Dan Yu Hao benar-benar menggigit roti yang baru saja dimakan Wang Qier dan mengunyahnya. Wang Qier masih kesal dan dia masih memakai tampang jijik. Tapi dia bingung ketika dia melihat tindakan Yu Hao. Dia makan roti panggang yang baru saja aku makan. Itulah satu-satunya pikiran yang mengalir di kepala Wang Qier dan Yu Hao. Pikiran Yu Hao dipenuhi dengan kenangan berharga. Aku baru berusia 5 tahun saat itu dan aku masih anak kecil yang kurus. Aku dan ibuku harus hidup di bawah atap orang lain dan ibuku akan memberiku makanan setiap hari dengan gajinya yang kecil. Ibuku masih harus mencuci pakaian di luar bahkan di musim dingin yang pahit. Dan tangannya ditutupi oleh luka dan bekas luka. Ibuku sangat mencintaiku. Dia selalu mengatakan kepadaku bahwa aku adalah satu-satunya hal yang penting dalam hidupnya. Aku masih ingat hari itu. Langit sudah berubah gelap dan ibuku berlari masuk dengan gembira dari luar. Sulit untuk melihat senyumnya melalui kerja keras yang luar biasa dan kehidupan sehari-harinya. Tetapi dia sangat bahagia hari itu. Apakah kamu tahu mengapa? Dia berbalik dan menatap Wang Qier. Pada saat ini, air mata sudah mengalir di matanya. Dia menggigit sepotong roti lagi dan dia mengunyah. Dan mengunyah dengan penuh semangat dan air matanya menetes di pipinya tak terkendali. Mengapa? Ekspresi dingin di wajah Wang Qier telah menghilang. Dia bingung. Yu Hao terus mengunyah roti. Dia berkata dengan suara yang bergetar. Alasannya adalah karena ibuku bekerja di dapur hari itu. Dan koki di dapur telah memberinya sepotong roti panggang yang segar dari wajan setelah dia selesai. Masih panas dan wangi. Dan ibuku memikirkanku. Aku tidak perlu makan roti jagung lagi hari itu dan akhirnya aku dapat memakan roti yang terbuat dari tepung putih. Itulah alasan dia sangat bahagia dan bersemangat. Dia tidak ingin roti yang dipanggang menjadi dingin. Jadi dia memasukkannya dan memeluk roti yang mengepul di dadanya. Ketika dia mengeluarkan roti yang dipanggang dan menyerahkannya kepadaku, dadanya menjadi merah karena itu panas. Aku masih muda. Aku masih belum tahu apa-apa saat itu. Yang aku tahu adalah menggigit roti panggang hangat itu. Pada titik ini, Yu Hao terisak. Dia biasanya tidak akan mengungkapkan emosinya dengan mudah di depan orang luar. Namun, dia mulai mengenang masa kecilnya ketika Wang Qier memanaskan roti panggang untuknya. Pikirannya dipenuhi dengan gambaran senyum puas ibunya. Tetapi hatinya dipenuhi dengan rasa sakit yang menyesakkan. Andai saja kamu masih hidup, aku memiliki kemampuan untuk merawatmu sekarang dan aku memiliki kemampuan untuk melindungimu juga. Semua orang masih bermeditasi. Yu Hao berjongkok saat dia dengan paksa menekan suaranya yang terisak-isak. Di malam yang tenang saat dia melepaskan kekesalan dan kesedihan di hatinya, Wang Qier
masih berdiri di sampingnya, tetapi dia benar-benar terpaku di tanah saat ini. Dia tidak pernah menyangka sepotong roti yang dipanggang bisa memiliki kisah seperti itu. Wo Yuhao sedikit tersedak karena air matanya dan isakannya langsung berhenti dan menjadi beberapa suara yang tidak wajar. Wang Qier pulih dan buru-buru berjongkok di sampingnya saat dia menepuk punggungnya dengan lembut untuk membantunya menarik nafas kembali. Yuhao menghapus air mata dari wajahnya saat dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Terima kasih." Wang Qier meraih dan mengambil setengah roti dari tangannya. Yuhao balas padanya dengan ekspresi heran dan sedikit amarah, tetapi dia kemudian menyadari bahwa gadis itu memasukkan seluruh roti ke dalam mulutnya seolah dia ingin menelannya seluruhnya. Pipinya yang lembut dan cantik langsung menggembung saat dia berjuang untuk mengunyahnya. Tatapan mereka bertemu sekali lagi dan Yuhao tertawa di sela-sela air matanya dan Trisa ketika dia melihatnya menelan dengan marah. Dia menyerahkan kantung air di tangannya. Itu tidak mudah, tapi Wang Qier akhirnya menelan roti di mulutnya dengan bantuan air. Wang Qier menarik nafas dalam-dalam dan dia hanya bisa berbisik, rasanya mengerikan. Yuhao terkekeh dan berkata, "Itu tidak terlalu buruk, setidaknya itu bisa dimakan." Wang Qier membentak, "Aku berbicara tentang air liurmu." Yuhao tertegun sejenak. Mereka berdua bergiliran menggigit roti panggang itu dan bisa dikatakan bahwa mereka menelan air liur satu sama lain. Ada sedikit kecanggungan di antara semua ini dan dia tanpa sadar berpaling untuk melihat Wang Dong'er yang masih bermeditasi. Perasaan bersalah melonjak dari lubuk hatinya. Wang Qier mendengus menghina dan berkata, "Dasar pria yang takut pada wanita. Kamu sudah dewasa sekarang dan kamu masih menangis seperti itu." Dia menyerahkan kantong air kembali ke Yuhao dan berdiri. Yuhao tidak marah sama sekali saat dia menaruh kantong air. Dia tidak mengikuti Wang Qier, tetapi tetap di tempatnya. Dia sudah mengatakan harus menjaga jarak dari Wang Qier dan dia tidak bisa membiarkan Wang Dong'er salah paham. Namun, dia dengan cepat mengangkat kepalanya pada saat ini. Matanya masih berlinang air mata, tapi tiba-tiba mata itu membeku ketika dia menatap satu arah tertentu. Deteksi spiritualnya awalnya bekerja ke area di sekitarnya, tapi dia langsung beralih ke arah tertentu di depannya. Wang Qier masih terkoneksi dengan deteksi spiritualnya. Keduanya merasa jantung mereka berdetak kencang. Perasaan pertama yang deteksi spiritual Yuhao berikan kepada mereka adalah aura yang tampaknya menyelimuti seluruh dunia. Itu tidak datang dari satu binatang jiwa. Itu dari kelompok binatang jiwa dan itu dipenuhi dengan kekuatan. Sepasang mata merah gelap bersinar sama di kegelapan malam dan tubuh berotot tidak mengeluarkan suara sama sekali saat mereka melintasi hutan. Mereka seperti hantu malam secara bertahap bergerak mendekat. Yuhao langsung memperingatkan semua orang yang masih berkultivasi dengan deteksi spiritualnya. Dia tidak membuat suara sama sekali dan dia memberi isyarat kepada Wang Qier untuk tetap diam pada saat yang bersamaan. Dia masih tidak tahu apakah makhluk buas ini datang memang untuk mereka atau apakah mereka hanya lewat saja. Binatang buas ini berjarak sekitar 800 meter dan mereka secara bertahap mendorong ke depan. Semua orang bangun satu demi satu. Mereka bisa melihat binatang buas yang datang lebih dekat melalui deteksi spiritual Yuhao. Zhang Lisuan datang ke sebelah Yuhao dengan cepat. Matanya yang cantik berbinar. Dia membuat gerakan ingin tahu terhadap Yuhao dan Yuhao menanggapi dengan gelengan halus di kepalanya untuk memberi isyarat bahwa dia tidak tahu apa yang diinginkan oleh makhluk buas jiwa ini. Zhang Lisuan melambaikan tangannya agar semua orang mempertahankan formasi mereka. Ada beberapa binatang jiwa dalam kelompok ini. Setidaknya itu beberapa ratus, memiliki setidaknya 1000 tahun budidaya. Dengan jumlah sebanyak ini akan sangat sulit untuk ditangani. Lebih baik tidak memprovokasi kelompok ini jika mereka bisa membuat pilihan. Ali Zhang Lisuan bersatu. Dia merasa seperti binatang buas ini tidak mengejar mereka. Mereka pasti akan bertemu dengan binatang buas ini jika mereka tidak pindah. Kelompok besar seperti ini pasti akan menyerang mereka jika mereka terlihat. Zhang Lisuan
melirik Yu Hao tanpa sadar. Tetapi tepat pada saat ini, Yu Hao tiba-tiba menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memberi isyarat dalam pikiran semua orang, bersiap untuk pertempuran. Tepat ketika Yu Hao memberi sinyal, binatang buas yang sepertinya tidak memiliki target semua tiba-tiba menambah kecepatan dan terbagi menjadi dua kelompok saat mereka mengapit kelompok Shrek dari kedua sisi. Zhang Lisuan menggeram pelan. Bersiaplah untuk pertempuran semuanya, pertahankan formasi asli. Binatang buas ini sangat sulit untuk ditangani, jadi semua orang harus langsung pergi untuk membunuh, berikan segalanya dalam pertempuran ini. Mo Xuan, lepaskan lingkaran cahayamu. Ya, Mo Xuan berteriak. Dua cincin jiwa kuning, dua ungu dan dua hitam bangkit dari kakinya. Pada saat berikutnya, lingkaran demi lingkaran berdesir dari tubuhnya, membungkus semua orang. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.